Dari perbatasan Papua dan Timor Leste, saat ini saya akan mengarungi Sungai Sebakung di Kalimantan Utara untuk menuju Desa Labang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk mencapai perbatasan utara negeri ini, jeram Sungai Sebakung di Kabupaten Nunukan harus saya hadapi. Arus sungai pegunungan ini dapat berubah setiap saat mengikuti curah hujan di bagian hulu. Ya, resikonya tidak main-main. Kita tidak pernah tahu kapan banjir besar datang menerjang. Bersama masyarakat Dayak Okolot, kami menuju pemukiman terisolasi dekat perbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Iya, sebuah daerah bernama Labang berada di kawasan pegunungan. Menuju ke Labang hanya bisa tembus via jalur sungai. Hampir sepanjang tahun, air sungai berarus deras ini tidak pernah jernih. Jadi memang di Kalimantan, khususnya di Nunukan ini, masyarakat masih menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Mau itu berkunjung ke tetangga sebelah atau ke desa seberang. Tapi tujuan saya masih jauh di depan sana, sekitar 4-7 jam. Tapi untungnya di belakang ya tuh, pasukannya rame. Jadi tetap seru walaupun masih jauh ya di depan sana. Sungai Sebakung ibarat urat nadi. Besar dan kecilnya debit air akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup di perbatasan. Pada musim banjir, aliran sungai ini mematikan. Ya, saking kuatnya terjangan arus. Praktis, mobilitas masyarakat di Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong jadi terganggu karena tidak ada transportasi darat. Menjelang sore hari, akhirnya kami tiba di Desa Labang, desa kecil yang berada di garis depan perbatasan Indonesia-Malaysia. Akhirnya sampai juga di Desa Labang. Setelah tadi saya dari Mansalong memakan waktu 4 jam. Nih sampai pakai life vest. Karena memang tadi di perjalanan arusnya makin naik, makin kenceng. Jadi cukup bahaya juga, beresiko. Jadi makanya saya pakai life vest. Sabar Pak, sabar. Satu-satu. Ya, sekarang tinggal menikmati desanya aja nih, udah sampai. Ayo Pak. Desa Labang sebenarnya terdiri dari 5 desa kecil. Wilayah ini merupakan pemukiman baru, hasil relokasi pemerintah pada tahun 70-an. Mayoritas dihuni kelompok Dayak Okolot dari Sungai Sulon. Sebagian besar dari mereka mengandalkan metode bertani dan berburu untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya setelah tadi saya jalan-jalan nyampe juga di ujung salah satu kampung di Desa Labang. Nah, kalau saya lihat di sini nih, perkampungannya dekat sama sungai dan juga memanjang karena kontur tanahnya yang terjal sehingga tidak memungkinkan untuk banyak bangunan di sini. Nah, tuh kalau dilihat di sana tuh banyak kebun warga yang ada di lereng-lereng. Ini terjal banget loh, tuh serem. Nah, hari ini saya diajak sama masyarakat di sini untuk belanja, tapi ke luar negeri. Kayak apa belanja di luar negeri? Saya ke bawah dulu karena udah ditungguin di bawah. Sini, warga Indonesia dari Desa Labang justru yang memilih untuk berbelanja ke Malaysia. Minim akses, bahkan terisolasi menjadi alasannya. Jarak jauh dan ongkos transportasi yang mahal dari Mansalong, Indonesia membuat masyarakat Labang berpaling ke Pagalungan di Malaysia. Kaneng ako legio. Mamanya mau ikut belanja juga katanya. Kalau di Indonesia jauh banget perjalanannya, sekitar 4 jam lagi. Jadi lebih dekat ke Pegalungan, sana cuma 1 jam. Kita berangkat nih. Oko. Bapak, mau belanja apa di Pegalungan? Belanja apa nanti? Beli apa, gula kah? Minuman. Bahan pokok ya. Sungai Sebakung menjadi akses rutin warga Labang untuk hilir mudik mencari beragam kebutuhan di negara tetangga. Setelah disuguhi bermeter-meter perkebunan kelapa sawit, petualangan lintas negara kali ini ada yang wajib disinggahi,
Yang satu ini contohnya. Wow. Perjalanan saya tertuju sama itu tuh. Ada patung burung Garuda. Saya mau lihat dulu ke atas, itu seperti apa burung Garuda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti wilayah perbatasan lain di Indonesia, di Sungai Sebakung juga ada patok batas negara yang menandakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Oh, ada tulisannya. Badan Intelijen Negara Mei 2015. Dibuatnya pada bulan Mei 2015. Ini untuk apa? Untuk identitas bangsa kita di perbatasan, karena tidak ada lambang-lambang yang mengikat di perbatasan, sehingga ini untuk memudahkan anak-anak generasi muda mengenal lambang negara kita. Jadi sampai saat ini status di daerah perbatasan khususnya Sumantipal Sinapat ini masih status quo. Masih perdebatan dalam ya? perdebatan antara bangsa kita Indonesia dengan Malaysia. Udah lewat. Jarak Pagalungan di wilayah Malaysia tak kalah menguras adrenalin. Semakin gede ya ke sana. Nah, ini di depan sana ada arus yang semakin deras, jeramnya semakin besar. Jadi harus turun untuk mengurangi beban yang ada di perahu. Harus turun biar nanti perahunya nggak terbalik. Sungai Sembakung bagian hulu tipikal upper river dengan jeram-jeram di sepanjang badan sungai. Beberapa berkategori berbahaya untuk dilalui dengan perahu penuh beban. Itu tadi saya lihat Air makin meriang ini. ini jeramnya bener-bener gede banget. Itu lihat tadi perahu sampai begitu. Coba kalau misalnya tadi di dalam perahunya itu banyak bebannya. Kalau nggak kebalik perahunya, wow. Makanya harus turun dulu orang-orangnya. Untuk masuk ke negara Malaysia, saya pun harus melapor terlebih dahulu ke imigrasi Malaysia. Setelah mendapat izin masuk, saya pun langsung ke pasar Pagalungan. Sebagian besar produk yang dijual di sini biasanya berupa makanan dan minuman produksi Malaysia. Tidak ada jumlah batas transaksi. Artinya, warga Indonesia bebas membeli aneka barang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Ini habis nemenin mamanya belanja, gantian saya yang mau belanja, mau lihat-lihat ada yang lucu nggak di dalam. Masih buka. Kenapa PP-nya besar? Iya. Oh, ada anting. Iya, jadi nih 20 ya. 20. Nih, jadi ini pilihan saya. Ini saya jadinya yang ini ya, Kak ya. Yang ini jadinya. 20. Jadinya yang ini. Nih kalau bisa dilihat, ini sebenarnya ada juga di Kalimantan, suku Dayak. Nih seperti ini sama. Jadi memang kebukti Indonesia dan Malaysia dari dulu sampai sekarang masih bersaudara. Hampir sama budayanya loh. Nih lihat. Bagus kan? Bagus gak? 20 oke? 20. Buat saya ini keren banget loh. Kan Pegalungan ini bisa dibilang pelosoknya Malaysia, tapi kebutuhan masyarakat di sini masih bisa dipenuhi. Sedangkan di pelosok-pelosok Indonesia masih sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Tapi yang sangat saya salut di sini adalah kekeluargaan dan persaudaraan yang masih sangat kental. Nah, ini saya udah selesai nih belanja.
sekarang mau balik lagi ke kampung. Aduh, perjalanan masih jauh. Ikutin jejak saya, jejak petualang.